Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Amir Datuk Palindi. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Mayor Jenderal Polisi Amir Datuk Palindi adalah seorang purnawirawan kepolisian Republik Indonesia. Dikenal karena dedikasinya dalam bidang keamanan nasional, pendidikan tinggi, dan politik. Karir Amir Datuk Palindi mencerminkan kontribusi yang luas di berbagai sektor strategis negara. Dari bidang pertahanan dan ketertiban masyarakat, hingga pengembangan pendidikan dan legislasi kebangsaan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Mayor Jenderal Polisi Amir Datuk Palindi lahir pada tanggal 17 Oktober tahun 1919 dan wafat pada tanggal 17 Juni tahun 2011. Dalam kapasitasnya sebagai perwira tinggi kepolisian Republik Indonesia, Amir Datuk Palindi termasuk dalam generasi awal perwira yang membentuk struktur dan profesionalisme kepolisian Republik Indonesia pasca kemerdekaan. Selain berkiprah di kepolisian, Amir Datuk Palindi juga berperan penting di dunia pendidikan dan politik nasional. Di luar tugas kemiliterannya, beliau dikenal sebagai Ketua Presidium Universitas Sriwijaya pada tahun 1966. Serta menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari utusan golongan karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada tahun 1977. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Mayor Jenderal Polisi Amir Datuk Palindi memiliki peran penting dalam penguatan institusi pendidikan di Sumatera Selatan melalui Universitas Sriwijaya, Palembang, sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari unsur golongan karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kiprah politiknya dilakukan di tingkat nasional melalui lembaga legislatif di Jakarta, yang kala itu menjadi pusat pengambilan kebijakan nasional. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa karir kemiliteran dan birokrasi Amir Datuk Palindi mencapai puncaknya pada dekade 1960 sampai 1970. Pada tahun 1966, beliau dipercaya sebagai Ketua Presidium Universitas Sriwijaya, sebuah posisi yang strategis dalam masa transisi pasca Orde Lama menuju Orde Baru. Kemudian pada tahun 1977, beliau mewakili unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam lembaga legislatif, mencerminkan peran ganda militer dalam politik sipil pada masa itu. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pengangkatan Amir Datuk Palindi dalam berbagai jabatan penting negara menunjukkan kepercayaan pemerintah terhadap integritas, kapasitas kepemimpinan, dan dedikasi beliau dalam menjaga stabilitas nasional, serta mendorong kemajuan bangsa. Keterlibatannya dalam dunia pendidikan mencerminkan pandangan visioner bahwa pembangunan bangsa tidak hanya bertumpu pada kekuatan militer, tetapi juga pada pencerdasan kehidupan masyarakat. Keikutsertaannya dalam parlemen melalui jalur golongan karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mencerminkan pendekatan politik integratif Orde Baru, yang menempatkan peran militer sebagai bagian dari pilar pembangunan nasional. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kiprah Amir Datuk Palindi dibangun melalui jenjang karir militer yang terstruktur dan kredibel. Melalui pengabdian panjang di tubuh kepolisian Republik Indonesia, beliau dikenal sebagai figur profesional yang menjunjung tinggi hukum dan ketertiban. Setelah pensiun dari institusi kepolisian, beliau mengabdikan diri di bidang pendidikan dengan menjabat sebagai Ketua Presidium Universitas Sriwijaya, memimpin pengembangan institusi akademik di wilayah Sumatera Selatan. Kemudian, beliau turut serta dalam pengambilan kebijakan strategis nasional sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam setiap peran yang dijalankan, Amir Datuk Palindi menunjukkan komitmen kuat terhadap kemajuan bangsa dan pembentukan generasi penerus yang berkualitas.
Mayor Jenderal Polisi Amir Datuk Palindi merupakan salah satu figur penting dalam sejarah institusi kepolisian Republik Indonesia dan perjalanan pembangunan nasional pasca kemerdekaan. Lahir pada tanggal 17 Oktober tahun 1919, Amir Datuk Palindi tumbuh dalam situasi sosial politik Hindia Belanda yang mulai bergolak oleh semangat nasionalisme. Pendidikan dan pembinaan disiplin yang diperolehnya sejak usia muda kelak membentuk fondasi karakter kepemimpinan yang tegas, visioner, dan berintegritas. Dalam struktur kepolisian nasional, Amir Datuk Palindi dikenal sebagai perwira yang memiliki reputasi profesional, terutama dalam membangun sistem keamanan yang berakar pada pendekatan sosial dan kepercayaan masyarakat. Dalam periode transisi dari masa revolusi fisik menuju konsolidasi pemerintahan Republik Indonesia, Amir Datuk Palindi terlibat dalam berbagai operasi pengamanan dan stabilisasi wilayah. Kiprah ini menjadikan dirinya sebagai bagian dari generasi pionir yang merancang wajah institusi kepolisian Indonesia yang modern dan mandiri dari pengaruh kolonial. Kepemimpinan Amir Datuk Palindi tidak berhenti di lingkungan kepolisian semata. Ketika bangsa Indonesia mengalami dinamika politik dan sosial pada pertengahan tahun 1960, Amir Datuk Palindi diamanahkan sebagai Ketua Presidium Universitas Sriwijaya pada tahun 1966. Penunjukan ini menunjukkan kepercayaan pemerintah terhadap kapasitas intelektual dan manajerial yang dimiliki oleh figur militer tersebut. Dalam kapasitas tersebut, Amir Datuk Palindi memainkan peran sebagai penghubung antara otoritas negara dan dunia akademik. Beliau berupaya menjadikan Universitas Sriwijaya sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia Sumatera Selatan yang tangguh, berdaya saing, serta berlandaskan nilai-nilai keindonesiaan. Dari sudut pandang pendidikan tinggi, Amir Datuk Palindi merupakan contoh nyata figur multidimensi yang memahami pentingnya harmonisasi antara ilmu pengetahuan dan stabilitas nasional. Sebagai Ketua Presidium Universitas di era pasca konflik nasional, beliau menjembatani kebutuhan reformasi institusional dengan semangat pembangunan bangsa. Pendekatan yang digunakan dalam memimpin universitas bukanlah otoriter sebagaimana stereotip militer, melainkan kolaboratif dan partisipatif, terutama dalam menyusun struktur kelembagaan yang transparan dan akuntabel. Dalam lanskap politik nasional, keterlibatan Amir Datuk Palindi sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari utusan golongan karya unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada tahun 1977 menegaskan pentingnya sinergi antara kekuatan pertahanan dan kepentingan sipil. Peran ini dijalankan pada masa ketika Orde Baru menerapkan konsep duifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yaitu sebagai kekuatan pertahanan dan kekuatan sosial politik. Dalam forum legislatif, Amir Datuk Palindi dikenal aktif dalam pembahasan undang-undang yang berkaitan dengan ketertiban umum, keamanan nasional, serta sistem pendidikan dan kepegawaian nasional. Dari perspektif sosial budaya, Amir Datuk Palindi mencerminkan arketipe pemimpin Minangkabau yang membawa nilai-nilai adat dalam ruang pengabdian kenegaraan. Gelar datuk yang disandangnya bukan hanya gelar simbolik, melainkan cerminan kepercayaan adat terhadap kebijaksanaan, kepemimpinan moral, dan kemampuan negosiasi sosial yang melekat dalam dirinya. Dalam masyarakat Minangkabau yang menjunjung tinggi prinsip adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabulah, sosok Amir Datuk Palindi menjadi teladan bagi generasi muda dalam mengintegrasikan nilai adat dengan sistem nasional modern. Dari dimensi keteladanan kepemimpinan, Amir Datuk Palindi dikenal memiliki gaya manajerial yang menyeimbangkan disiplin militer dengan pendekatan humanis. Di kalangan sejawat dan generasi muda, beliau dihormati karena ketegasan prinsip, kemampuan mengayomi, serta ketulusan dalam membina. Tidak sedikit tokoh-tokoh dari sektor pendidikan dan keamanan yang kemudian menjadikannya panutan dalam mengelola institusi dengan stabilitas dan arah pembangunan jangka panjang.
Dalam catatan sejarah Indonesia, perjalanan hidup Amir Datuk Palindi menjadi ilustrasi penting tentang bagaimana seorang perwira militer dapat memberi kontribusi dalam berbagai bidang strategis secara lintas sektoral. Dari institusi kepolisian Republik Indonesia, universitas negeri, hingga lembaga legislatif, seluruh peran yang dijalankan menegaskan integritas dan komitmen tinggi terhadap Republik Indonesia. Wafatnya beliau pada tanggal 17 Juni tahun 2011 menandai berakhirnya sebuah era pengabdian yang panjang dan konsisten. Namun jejak pengaruhnya tetap hidup dalam struktur kelembagaan yang pernah disentuhnya. Sebagai figur nasional, nama Amir Datuk Palindi patut dikenang dalam barisan tokoh yang membentuk landasan kebangsaan melalui pengabdian sunyi dan keteladanan nyata. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua, dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.